Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jahit. Balik lagi di channel kesayangan kita. Insya Allah pada video kali ini saya akan membuat pola dasar hijab. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan lonceng notifikasinya, like dan share kepada teman-teman sahabat jahit sekalian. Baik teman-teman sahabat jahit, sama halnya dengan pola dasar baju, kita juga wajib memiliki pola dasar hijab. Nah, pola dasar baju itu kita bisa memecah pola beberapa dan kita bisa membuat model-model baju yang kita inginkan. Ketika kita sudah bisa membuat pola dasar hijab, kita juga akan mudah membuat macam-macam model hijabnya. Nah, pola dasar ini bisa kita buat macam-macam hijab seperti French hijab, bisa juga kita membuat hijab lengan, hijab bolong, atau hijab belah kiri kanan. Nah, ini kita buat pada kertas. Ini bisa langsung kita pola di kain, atau kalau teman-teman pengen buat pola yang tetap, teman-teman bisa buat di kertas pola, atau teman-teman bisa menggunakan kertas kopi untuk membuat pola. Jadi kertas kopi itu lebih awet daripada kertas yang lain, atau bisa juga menggunakan kertas koran atau kertas minyak. Cuman kalau kertas koran sepertinya sekarang itu lagi susah untuk mendapatkan koran, sedangkan kertas minyak itu mudah sobek. Jadi saya rekomendasikan kepada teman-teman sahabat jahit untuk membuat pola pada kertas kopi, karena kertas kopi itu cenderung lebih tebal daripada kertas-kertas yang lain. Nah, ini kita umpamakan saja. Ini kita umpamakan kain. Jadi untuk membuat pola dasar itu saya buat dulu panjang depannya berapa, panjang belakang berapa, dan lebar lingkar wajah itu berapa. Jadi teman-teman sahabat jahit boleh ukur dulu maunya panjang depan berapa dan panjang belakang berapa. Jika teman-teman sahabat jahit memiliki kain misalkan 2 meter, maka panjang depannya itu kita dapatkan 100 cm, dan untuk panjang belakang itu terserah teman-teman sahabat jahit. Jadi misalkan panjang depan 100 cm dari A, B, C, dan D. Nah, A ke B sama dengan panjang hijab, panjang depan jilbab. A ke D sama dengan panjang belakang. Ini kita buat di kertas yang terpisah. Seperti ini, kita ukur dulu. A ke B, panjang hijab. Jadi ini rumus yang saya buat. Terserah teman-teman, ini mau A, ini B, atau ini C, ini D, itu tergantung teman-teman. Jadi A ke B panjang hijab. Terus A ke D panjang belakang hijab. Terus kita buat juga A ke E. A ke E ini lingkar wajah, agar ketika teman-teman menjahit jilbab itu tidak terlalu kebesaran dan juga tidak terlalu kekecilan. Nah, setelah kita buat, kita akan ukur. Nah, contohnya teman-teman punya kain 2 meter. Nah, 2 meter ini panjang kainnya. Ketika kita balik, misalkan ini panjang kainnya 2 meter, lebarnya 1,5. Jadi kain 2 meter, lebar 1,5 meter. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1,2. Nah, ketika kita balik seperti ini,
maka 2 meter dibagi 2 itu ialah 100 cm atau 1 meter. Tapi kita tulis 100 cm aja. Ini tidak usah kita ini kan. Jadi panjangnya itu 100 cm. Jadi misalkan teman-teman punya kain 250 untuk panjang kainnya dan lebarnya 1,5, maka panjang jilbabnya itu 2,5 dibagi 2, hasilnya 12,5 untuk panjang depan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya kain 2 meter, maka panjang depannya ialah 100 cm. Nah, untuk panjang belakang itu ada berapa? Nanti kita akan buat sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk panjang depannya, karena kita hanya memiliki kain 2 meter, maka panjang depannya ialah 100 cm. Sedangkan untuk panjang belakang itu wajib banget pokoknya ada selisih antara panjang depan dan juga panjang belakang. Nah, selisih itu minimal 15 cm. Jadi selisihnya minimal 15 cm. Kalau teman-teman pengen lebih panjang, teman-teman boleh 20 cm atau yang model penguin itu sekitar 25 sampai 30 cm untuk selisih panjang depannya. Selisih panjang belakang. Nah, kalau misalkan kainnya 2 meter, kan bagian depannya 100 cm. Nah, kalau misalkan kita pengen panjang belakangnya juga 100 cm, apa bisa? Kalau misalkan kita menggunakan kain 2 meter atau panjang depannya 100 cm dan panjang belakang juga 100 cm, itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika kita mengukur panjang depan jilbab itu kita ukur dari ujung kepala sampai ke bawah. Sedangkan ketika kita ukur bagian belakang, bagian A ke D, itu kan di bagian kepala ada semacam lengkungan. Jadi kalau misalkan kita ukurnya 100 cm, otomatis bagian belakang lebih pendek daripada bagian depan. Jadi sudah harus memiliki selisih bagian depan dan bagian belakang. Jadi bagian A ke B 100 cm, A ke D saya pakainya 100 plus 15 cm untuk selisih bagian belakang. Jadi 115 cm. Ini 115 cm bagian belakangnya sudah bulat. Jadi insya Allah sejajar bagian depan dan bagian belakang. Tapi kalau teman-teman pengen lebih panjang, boleh. Tapi tidak boleh lebih pendek dari panjang depannya. Seperti itu. Jadi panjang depan 100, panjang belakang itu 115 cm, ini 100 cm. Sedangkan untuk lingkar kepalanya, normalnya untuk ukuran normal itu sebenarnya 26 cm. Lingkar kepala normal itu 26 cm. Sedangkan untuk wajah yang memiliki wajah lebih kecil biasanya 25 cm. Ini 26 sampai 26,5 cm. Sedangkan yang memiliki wajah agak bulat itu menggunakan 27 cm sampai 28,5 cm. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan lingkar wajah teman-teman. Nah, untuk lingkar wajah yang normal itu kisaran 26 sampai 26,5. Jadi ini kita pakai 26,5 cm. Jadi lingkar wajahnya 26,5 cm. Nah, ini lingkar wajah hanya sisi sebelah sini. Ketika kita
buka lebar seperti ini, maka otomatis lingkar wajahnya itu dikalikan dengan 2. Jadi 26,5 dikali 2, maka lingkar wajah keseluruhan ialah 53 cm. Seperti itu. Nah, setelah itu kita atur jaraknya. Ini kita boleh dibantu dengan kapur jahit atau teman-teman langsung aja gunting. Tapi sebaiknya kita bantu dulu menggunakan kapur jahit. Setelah selesai, ini kita gunting untuk menghasilkan hijab. Ini kita gunting seperti ini. Nah, jadi modelnya seperti ini ketika dibuka. Hasilnya seperti ini ketika dibuka. Ini kan nanti kita pakai. Ini bagian depannya dan ini bagian belakang. Nah, bagian depan itu kita lipat seperti ini. Maka ada selisih untuk bagian depan dan bagian belakang. Selisihnya ini sekitar 15 cm. Kalau kita ukur menggunakan meteran pada kain, itu selisihnya 15 cm. Nah, maka jadilah pola dasar hijab. Nah, pola dasar hijab ini bisa kita gunakan untuk membuat hijab segitiga, yang dimana bagian tengahnya akan kita naikkan, atau menggunakan belah kiri kanan, atau menggunakan hijab bolong, atau menggunakan hijab yang memakai resleting di bagian samping. Jadi kita wajib dulu mengetahui pola dasar hijabnya, baru kita bisa membuat macam-macam model hijab. Demikian tutorial video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung aja klik di kolom komentar, tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan saya balas satu-satu. Buat teman-teman yang ingin belajar pola yang lain, teman-teman boleh cek Instagram @sahabatjahit. Nanti nama Instagramnya akan saya tulis di kolom deskripsi. Nanti teman-teman tinggal klik aja. Baik teman-teman, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, like, dan share.